Saina. Sudah 1 bulan semenjak kepergian Mas Rian ke Singapura. Entah kenapa, aku semakin menanti kabar darinya. Ma, Papa gimana ya keadaannya di sana? Ku dapati sebuah pertanyaan yang keluar dari bibir putraku saat kami sedang duduk bersama di suatu sore. Ternyata tak hanya aku saja yang bertanya-tanya tentang keadaan Mas Rian. Aa pun sama. Papa pasti baik-baik saja. Entahlah, aku hanya menjawab sekenanya, hanya agar Aa tak lagi terlalu cemas. Sebab pada kenyataannya tak ada satu kabar pun yang sampai pada kami hingga detik ini. Dan aku pun memutuskan untuk tidak merespon menelpon karena takut di sana bukanlah saat yang tepat untuk menerima sebuah panggilan. Aa pengen deh bicara sama Papa. Kita tunggu saja ya, Nak. Pasti kalau keadaannya udah pas, Oma atau Opa pasti akan menelpon kita. Iya deh. Terlihat bayi Talita yang ikut dalam duduk santai kami sore ini mulai kehausan. Ku coba memberinya ASI. Ma, Aa dulu waktu masih bayi sering digendong Papa enggak? Aa kembali melempar pertanyaan. Sering, tapi kalau adik jarang banget digendong Papa. Nanti kalau dia udah besar, dia bakalan cemburu nggak sama aku, Ma. Kalaupun adik cemburu, Aa sebagai kakak harus bisa menjelaskan kenapa Dede nggak sering digendong sama Papa. Karena Mama dan Papa udah berpisah. Aku membuang napas panjang. Bukan itu sayang, tapi karena Papa sedang dalam keadaan sakit dan berjarak jauh dari kita. Aa hanya tersenyum, merasa telah salah berucap. Sungguh aku bersyukur, sebab tak sulit dalam meminta pengertian Aa tentang keadaan kami. Meski aku tahu, sebenarnya bukan ini yang ia inginkan. Saat tengah asik berdiskusi, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan pagar. Lalu satpam pun membukakan pintu tersebut. Dari kejauhan, aku seperti kenal dengan mobil yang kini sudah berhenti di halaman. Hingga penumpang turun. Budihana, Bude. Aa yang juga melihat wanita itu berlari mendekat. Budihana pun memeluk Aa sejenak, lalu mengajak putraku untuk kembali menemui diri ini. Bude, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, cucuku semakin cantik. Bude mengecup pipi Talita, lalu pandangannya tertuju padaku. Sah, kamu yang tabah ya. Pokoknya jaga anak-anak, besarkan dengan penuh kasih sayang. Maksudnya apa, Bude? Aku tak mengerti kenapa Bude tiba-tiba jadi menangis. Mantan suamimu, Sah. Mas Rian kenapa? Tadi Bude lihat status mantan ibu mertua kamu. Dia nulis kata-kata ini, Sah. Bude memperlihatkan status WA mantan mama mertua padaku. Aku sudah mengupayakan yang terbaik, tapi ternyata Allah lebih sayang padamu. Kembalilah dengan tenang, kau sudah berjuang dengan sepenuhnya perjuangan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tangis Aa langsung pecah mendengar perkataan Bude. Aku gak mau Papa meninggal, ucap Aa seraya menyapu air matanya yang berderai begitu saja. Aa tenang dulu nak, barangkali Bude salah. Coba deh kita cek dengan menelpon Oma, ucapku mencoba menenangkannya. Berat hati, tapi karena berita yang disampaikan Bude ini, akhirnya aku menelpon juga ke ponsel Mama Mas Rian. Tut, tut. Halo? Dek.
Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar, Sa? Aa sama Dedek gimana? Sehat semua kan? Alhamdulillah semua sehat, Ma. Mama di sana gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah, Mama sehat. Papa gimana? Alhamdulillah, Papa juga sehat. Belum sempat aku menanyakan kabar Mas Rian, Aa sudah terlebih dahulu bertanya. Oma, Papa nggak meninggal kan? Hah, meninggal? Kata siapa? Kata Bude. Astagfirullah. Enggak, Nak. Papa kamu alhamdulillah sekarang menunjukkan perubahan yang sangat baik. Kedua kakinya mulai bisa digerakkan, hanya belum bisa bicara. Papa masih harus terapi lagi, sayang. Jadi Papa masih hidup kan, Oma? Iya, Nak. Nanti Oma kirimkan foto Papa ya, biar kamu yakin kalau Papa beneran masih hidup. Iya, Oma. Tapi kenapa Papa nggak pernah nelpon Aa? Papa masih dalam masa penyembuhan, Nak. Jadi Papa nggak kuat untuk nelpon. Nanti kalau Papa sudah bisa bicara, Papa pasti akan nelpon Aa. Sabar ya, Nak. Doakan supaya Papa cepat sembuh agar bisa segera pulang ke Indonesia. Tapi aku pengen ngomong sama Papa. Sayang, Papa masih belum bisa bicara. Jadi untuk saat ini Papa nggak bisa nerima telepon dulu ya, Nak. Yang penting Aa tahu bahwa saat ini Papa sehat dan sedang terus ditangani dokter untuk proses penyembuhannya. Nanti kalau Papa udah mulai bisa bicara, orang pertama yang akan dihubungi adalah Aa. Sabar ya, Nak. Aa mengangguk lemah. Terlihat kekecewaan tergambar dari raut wajahnya. Tanpa memperpanjang percakapan, dia berlari ke dalam rumah. Sambungan telepon kini kuambil alih. Wajah Mama mertua tampak di seberang sana. Saina, Mama minta kamu kasih pengertian sama Aa ya. Kondisi Rian masih belum stabil, jadi dokter di sini menganjurkan agar sementara waktu dia tidak melakukan hal-hal yang membuat psikologisnya semakin terguncang. Rian itu tidak hanya bermasalah dengan kondisi fisik tubuhnya saja, tapi juga dengan jiwanya. Setelah diperiksa dokter, Rian mengalami depresi berat. Beberapa waktu lalu, dia pernah minta nelpon kalian, tapi kemudian dia membatalkannya. Mungkin karena dia melihat kondisi dirinya seperti apa. Tapi ternyata keadaan ini justru membuat Rian pada akhirnya kembali drop. Setelah kejadian itu, dokter meminta agar dia benar-benar menjaga moodnya dan tidak dulu mendekati hal-hal yang membuat batinnya kembali berkonflik. Satu hal yang bisa Mama baca, bahwa kamu dan anak-anak menjadi nomor satu yang membuat pikirannya kacau. Sepertinya semacam ada perasaan bersalah, kecewa pada dirinya sendiri, juga barangkali bercampur ingatan akan karir dan masalah yang kembali menimpanya. Mama nggak tahu seperti apa yang ada dalam pikiran Rian. Mungkin banyak hal yang mau dia perbuat tapi tidak bisa, sehingga justru berefek ke kondisi kejiwaannya. Jadi kalaupun sampai saat ini Rian tak menghubungi, itu bukan karena dia lupa, tapi ada alasan kuat yang mendasarinya. Mama minta kamu kasih pengertian ke Aa akan hal ini, Sah. Iya, Ma. Insya Allah Saina akan bantu Aa untuk paham akan kondisi Mas Rian. Oh ya, mengenai status WA Mama, kalau boleh tahu siapa yang meninggal? Astagfirullah. Jadi karena status WA itu, Aa mengira papanya meninggal. Mantan Mama mertua terkekeh. Itu yang meninggal
kucing Persia kesayangan Mama. Astagfirullah, Ma. Kami jadi salah pengertian di sini. Maafkan Mama ya. Nggak apa-apa, Ma. Ya udah. Mama sekeluarga di sana semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya ya, Ma. Amin. Terima kasih, sayang. Setelah menutup telepon, aku memandang Bude. Wanita itu mengulum senyum. Informasi salah yang membuat anakku sangat terguncang. Ingin marah, tapi ini Bude. Hanya bisa tersenyum. Mungkin ini pula cara supaya aku tahu bagaimana perkembangan kondisi Mas Rian saat ini. Pov Vena. Udah hampir 1 bulan aku bersandiwara. Sekarang bukan saja aku yang dihujat, tapi orang tuaku. Aku udah gak mau lagi bekerja sama denganmu, Fris. Friska menatap wanita yang sudah berjanji untuk kembali membantunya menyerang Zaina. Memang sudah sebulan ini dia bekerja dengan baik merusak nama baik Mas Rian. Tapi seharusnya perjanjian mereka masih terus berjalan. Kamu sudah berjanji untuk meneruskannya, jadi kamu tidak bisa membatalkan begitu saja, jawab Friska dengan nada suara meninggi. Perjanjian awalnya memang begitu, tapi aku udah gak sanggup. Ibuku bakal mengutukku jadi batu jika aku gak segera taubat dan mengakhiri drama menjijikkan ini. Kamu gak bisa seperti ini. Janji adalah hutang. Jika kamu gak bisa menepatinya, aku akan membawa masalah ini ke meja hijau. Vena menatap Friska dengan tatapan penuh amarah. Dia tak menyangka jika wanita itu tega membawanya ke kantor polisi. Jika ia menyudahi sandiwara ini. Dalam emosi membuncah, Vena tak bisa mengontrol diri. Mereka yang kini duduk bertemu di sebuah restoran, tepatnya di lantai 2, seketika menarik lengan Friska dengan kuat dan membawanya sampai ke depan tangga. Lalu tanpa diprediksi, dia mendorong Friska hingga menggelinding dan pada akhirnya terhuyung ke lantai 1. Friska seketika tak sadarkan diri. Sementara itu, karena sangat ketakutan, Vena mencoba melarikan diri, tapi usahanya digagalkan oleh salah seorang pengunjung di restoran itu. Ia segera dibawa ke kantor polisi, sementara Friska dilarikan secepatnya ke rumah sakit. Bersambung.